Setiap kali kita menyusun unit penyarah untuk power supply dengan trafo dan dioda, kita tentu akan memberikan kondensator perata berkapasitas besar agar hasil penyarahan menjadi lebih baik. Ini bukan sekedar kebiasaan, tapi ada alasannya. Lalu mengapa perlu diberi kondensator perata? Dan berapakah nilai kapasitasnya yang ideal? Inilah ulasannya. Namun sebelumnya kita perlu mengenali 3 macam model penyarahan gelombang AC dari trafo dengan dioda-dioda. Yang pertama adalah penyarahan separuh gelombang atau half wave rectifier. Penyarahan dengan dioda tunggal yang seperti ini disebut penyarahan separuh gelombang. Yang kedua, penyarahan gelombang penuh atau full wave rectifier dengan dioda bridge. Yang ketiga, penyarahan gelombang penuh atau full wave rectifier dengan trafo CT dan 2 dioda. Kita bahas satu persatu. Tegangan AC yang berasal dari trafo adalah tegangan bolak-balik yang dalam setiap periode terdiri dari satu denyut positif dan satu denyut negatif secara bergantian dalam waktu tertentu. Ketika disearahkan dengan dioda, maka hanya denyut-denyut tegangan positif yang diluluskan dan muncul di katoda dioda. Hasil penyarahan setengah gelombang bentuknya seperti ini. Ada ruang kosong yang tidak terisi dengan denyut tegangan. Ini wajar karena denyut atau belahan positif memang hanya ada satu kali dalam satu putaran gelombang atau cycle. Tinggi tegangan denyut dari 0 ke puncaknya adalah setinggi VP atau peak voltage. Perhatikan pada tegangan hasil penyarahan ini. Apakah tegangan seperti ini adalah tegangan DC atau tegangan searah? Ya, ini memang tegangan DC, tapi bukan tegangan DC yang rata karena hanya berbentuk denyut-denyut. Jika tegangan seperti ini langsung dipakai untuk mensuplai rangkaian elektronik seperti rangkaian audio amplifier atau rangkaian elektronik yang lainnya, maka hasilnya tidak akan karu-karuan. Untuk memahami lebih jauh, mari simak beberapa ketentuan tentang tegangan maksimal atau Vmax, tegangan rata-rata atau Vaverage, dan tegangan ripple atau VRP. Vmax adalah tegangan maksimal hasil penyarahan, tingginya adalah sama dengan VP, yaitu tegangan puncak. Dalam perhitungan, Vmax akan ada sebesar akar pangkat 2 dikalikan VAC, atau dengan penulisan lain, 1,41 dikali VAC, di mana VAC adalah tinggi tegangan AC dari trafo. Contoh, jika tegangan dari trafo adalah 12 volt, maka Vmax hasil penyarahan adalah sebesar 1,41 dikali 12, yaitu 16,92. Tegangan rata-rata atau Vaverage adalah level tegangan yang terukur oleh kebanyakan perangkat pengukur tegangan. Vaverage ada sekitar Vmax per P atau Vmax per 3,14. Dalam penulisan lain, Vaverage adalah 0,3183 Vmax. Jika kita melakukan pengukuran terhadap rangkaian penyarah setengah gelombang tanpa kondensator yang seperti ini, yang terukur sebenarnya hanyalah Vaverage. Contoh, jika tegangan AC 12 volt disearahkan sehingga Vmax adalah 16,92 volt, maka Vaverage yang terukur adalah 5,39 volt. Berapakah Vmax-nya jika tegangan average yang terukur adalah 15 volt? Anda tentu bisa mengetahuinya. VRP adalah tegangan ripple atau tegangan kerut puncak dari hasil penyarahan. VRP menunjukkan ketidakrataan tegangan DC hasil penyarahan. VRP adalah perbedaan antara titik tertinggi tegangan atau VP dengan titik terendah tegangan dari hasil penyarahan. Dalam contoh ini, titik tertinggi tegangan adalah VP atau Vmax, yaitu 16,92 volt, dan titik terendah tegangannya adalah 0 volt, maka dikatakan VRP adalah 16,92 volt. Kadar VRP dalam persentase adalah VP per Vaverage kali 100. Contoh, jika VP adalah 16,92 volt dan Vaverage adalah 5,39 volt, maka VRP adalah 314%. Ini adalah tegangan ripple yang sangat besar, yaitu setinggi tegangan maksimal yang disearahkan. Lalu bagaimana agar tegangan ripple atau VRP lebih kecil sehingga hasil penyarahan menjadi tegangan DC yang lebih rata?
Kondensator perata atau smoothing kapasitor bisa dipasang untuk lebih meratakan hasil penyiarahan. Dengan dipasangnya kondensator perata, maka V average akan naik levelnya hingga setara dengan V max. Dalam keadaan tanpa beban, V average adalah sama dengan V max. Ketika dibebani, maka bentuk tegangan akan kira-kira seperti ini. Kita lihat bahwa tegangan ripple masih ada, tapi sudah jauh lebih sedikit karena titik terendah tegangan sudah lebih tinggi. Bagaimana ceritanya hingga bisa seperti ini? Begini. Pada belahan pertama tegangan, kondensator mulai diisi. Waktu pengisian adalah T1 hingga tegangan mencapai puncaknya setinggi Vmax. Titik dimulainya pengisian kondensator adalah di A dan selesai di titik B, yaitu puncak tegangan setinggi Vmax. Setelah itu kondensator tidak diisi lagi, tapi mulai dikosongkan seiring dengan surutnya denyut tegangan hingga mencapai 0 volt. Waktu pengosongan kondensator adalah T2, yaitu dari titik B hingga titik C. Kondensator yang sudah terisi membuat tegangan tidak menjadi 0 volt, meskipun denyut pertama telah hilang atau telah mencapai 0 volt. Ketika tegangan denyut telah mencapai 0 volt itu, beban atau load menarik arus dari kondensator yang sudah terisi. Dan sebelum muatan kondensator habis, denyut kedua sudah muncul lagi, sehingga kondensator jadi diisi lagi, sampai denyut tegangan kedua mencapai Vmax lagi. Setelah denyut kedua mencapai Vmax, kondensator pun mulai dikosongkan lagi, hingga muncul lagi denyut yang ketiga, dan seterusnya. Begitulah yang terjadi. Muatan pada kondensator membuat titik terendah tegangan tidak pernah mencapai 0 volt, sehingga tegangan ripple atau VRP menjadi kecil. Lantas bagaimana menghitung VRP-nya? Menghitung VRP pada penyiarahan dengan kondensator perata sangat erat kaitannya dengan arus yang ditarik oleh beban atau load. Pada penyiarahan separuh gelombang, VRP dapat diketahui dengan rumus pendekatan ini. IL adalah arus yang ditarik beban dalam ampere, F adalah frekuensi listrik dalam hertz, dan C adalah kapasitas kondensator dalam farad. Contoh jika beban adalah lampu pijar 24 watt yang menarik arus 2 ampere dan kondensator yang dipasang adalah 10.000 mikrofarad. Berapakah VRP-nya? Masukkan saja dalam hitungan. Hasilnya adalah 4 volt. Jika VRP diinginkan lebih kecil, maka kapasitas kondensator perlu jauh lebih besar. Ini akan banyak memakan biaya. Efisiensi penyiarahan separuh gelombang hanya sekitar 40,6%. Penyiarahan separuh gelombang hanya banyak diterapkan pada penyiarahan AC dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti pada sistem SMP/S. Pada sistem ini, kapasitas kondensator menjadi tidak perlu besar-besar dan efisiensi pun menjadi lebih baik. Ini adalah skematik penyiarahan gelombang penuh dengan dioda bridge. Pada penyiarahan gelombang penuh, denyut-denyut tegangan terisi penuh. Tidak ada ruang kosong seperti pada penyiarahan separuh gelombang. Vmax ada setinggi Vp, yaitu 1,41 dikali VAC. Namun dengan penuhnya denyut-denyut tegangan, maka perhitungan untuk V average atau tegangan rata-rata menjadi berubah, yaitu menjadi 2 Vmax per P atau 2 Vmax per 3,14. Atau bisa juga ditulis V average sama dengan 0,637 Vmax. Contoh jika VAC adalah 12 volt sehingga Vmax adalah 16,92 volt, maka V average adalah 10,77 volt. Dengan dipasangnya kondensator perata atau smoothing kapasitor, maka V average akan naik jadi setara dengan Vmax. Dalam keadaan tanpa beban, V average sama dengan Vmax. Bagaimana dengan tegangan ripple atau VRP-nya? Dalam penyiarahan gelombang penuh, besar VRP akan dapat diketemukan dengan rumus pendekatan ini. Frekuensi listrik perlu dihitung ganda menjadi 2 kali 50 Hz. Begitulah dalam penyiarahan gelombang penuh. Perhitungan tegangan ripple selalu terkait dengan arus yang ditarik oleh beban atau load. Setelah dipasang kondensator, tidak ada tegangan ripple jika tidak ada beban.
Karena itu perlu diketahui dulu arus yang ditarik oleh beban atau load. Contoh beban adalah sebuah audio mobil yang dalam kondisi normal menarik arus 1,5 ampere, dalam kondisi maksimal menarik arus 3,5 ampere. Kondensator yang dipasang adalah 6800 mikrofarad. Berapakah VRP-nya? Masukkan saja dalam hitungan. Dalam kondisi normal, VRP yang terbentuk adalah 2,2 volt. Dan dalam kondisi maksimal, VRP yang terbentuk adalah 5,14 volt. Jika dibandingkan dengan penyarahan separuh gelombang, VRP pada penyarahan gelombang penuh jauh lebih kecil. Tampak bahwa VRP berubah-ubah jika arus yang ditarik oleh beban berubah-ubah. Ini hal yang wajar. Yang perlu diupayakan adalah menekan VRP sekecil mungkin pada tarikan arus beban yang maksimal. Caranya adalah dengan membesarkan kondensator hingga batas yang masih logis. Nah, sekarang kita sampai ke topik utamanya. Berapakah nilai minimal kapasitas kondensator yang masih logis untuk dipasang? Dalam contoh ini, tegangan AC atau VAC dari trafo adalah 12 volt dan tegangan Vmax setelah disearahkan adalah 16,92 volt. Tegangan terendah yang masih logis ketika beban menarik arus maksimal adalah sebagaimana tegangan VAC, yaitu 12 volt. Maka ada tegangan terendah dan ada tegangan tertinggi. Tegangan terendah adalah 12 volt dan tegangan tertinggi adalah Vmax, yaitu 16,92 volt. Jarak antara tegangan terendah dengan tegangan tertinggi adalah 16,92 volt dikurangi 12 volt, yaitu 4,92 volt. Inilah tegangan VRP maksimalnya. Berapakah nilai kondensator yang diperlukan untuk VRP sebesar itu? Ini rumus pendekatannya. Masukkan saja dalam hitungan. Hasilnya adalah 0,007113 farad atau 7113 mikrofarad. Nilai ini tidak standar, bulatkan saja ke atas menjadi 8000 mikrofarad. Bisa diperoleh dengan memparalelkan dua kondensator, yaitu 4700 mikrofarad dan 3300 mikrofarad. Bagaimana jika dipakai kondensator yang lebih besar? Tidak masalah, justru lebih bagus. Bagaimana agar VRP menjadi 0 volt? Sulit dimungkinkan, itulah perlunya deregulator. Efisiensi penyarahan gelombang penuh bisa mencapai 81,2%, jauh lebih baik daripada penyarahan setengah gelombang. Karena itu lebih banyak diterapkan pada power supply yang mengambil tegangan listrik berfrekuensi 50 atau 60 Hz. Penyarahan dengan dua dioda dari trafo yang mempunyai center tap atau titik tengah seperti ini juga merupakan penyarahan gelombang penuh. Karena itu hitungan-hitungan untuk V average dan VRP juga sebagaimana pada penyarahan gelombang penuh dengan dioda bridge. Kita tidak mengulang tentang ini, tapi mungkin perlu dibuat satu contoh lagi agar mempraktekkannya jadi semakin jelas. Contoh sebuah rangkaian power amplifier OTL stereo membutuhkan tegangan maksimal 45 volt, arus maksimalnya adalah 3 ampere. Buatlah power supply-nya. Jika Vmax adalah VAC kali 1,41, maka VAC adalah Vmax per 1,41. Vmax sama dengan 45 volt, maka VAC sama dengan 32 volt. Inilah tegangan trafonya. Kita tulis. Sekarang kita tetapkan VRP untuk arus maksimal agar tegangan boleh turun dari Vmax hanya sampai 32 volt. Hasilnya 13 volt. Kita mulai menghitung nilai kondensator. Arus maksimal 3 ampere kita masukkan sebagai IL atau arus beban. Hasilnya adalah 2307 mikrofarad. Bisa diambil nilai standar yang berada di atasnya, yaitu 2500 mikrofarad. Kita tulis. Perlu ditegaskan bahwa ini adalah nilai minimal yang dianggap masih layak. Jika ingin lebih baik, bisa mengambil nilai standar yang berada di atasnya lagi, yaitu 3300 mikrofarad atau 4700 mikrofarad.
Penyiarahan dengan dioda bridge dari trafo CT yang seperti ini adalah juga penyiarahan gelombang penuh. Prinsipnya sama dengan penyiarahan dengan trafo CT dan dua dioda, tetapi tegangan yang dihasilkan adalah tegangan simetrik dengan dua polaritas, yaitu tegangan positif dari penyiarahan dua dioda dan tegangan negatif dari penyiarahan dua dioda lainnya. Perhitungan Vmax, Vaverage, Vrp, dan penentuan kapasitas kondensator untuk masing-masing tegangan sama dengan yang telah diulas sebelumnya. Nah, sudah 15 menit saya bicara tentang ini. Sampai di sini dulu ulasannya. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat.